Senjani Sekar Ayu. Pada suatu hari Rabu yang cerah, di rumah yang sangat nyaman dan tentram. Beberapa jam sebelum adikku lahir ke dunia yang sangat kejam ini. Lalu, ibu merasakan kontraksi. Di saat itu, aku dan ayah sangat panik. Kemudian, kami membawa ibu ke rumah sakit. Setelah sampai, kami pun bergegas ke ruang persalinan. Ayah dan ibu masuk ke dalam ruangan itu, dan aku hanya menunggu di luar. Setelah beberapa menit, datanglah nenek untuk menemaniku. Setelah menunggu beberapa jam, lahirlah adikku yang bernama Aurora Olivia Abigail. Kami pun sangat senang sekali. Waktu berjalan begitu cepat. Setelah beberapa tahun, kami tumbuh bersama. Ketika adikku berusia 15 tahun dan aku 17 tahun, pada suatu malam adikku terus-menerus mengeluarkan darah dari hidungnya. Kami bergegas membawanya ke rumah sakit. Kami menunggu di ruang tunggu. Aku melihat ayah ibuku yang khawatir dengan keadaan adikku. Aku tak sanggup melihat kesedihan ayah ibuku. Aku izin ke air untuk menutupi kesedihanku. Setelah aku keluar dari air, aku melihat ibuku menangis. Lalu aku menghampirinya dan berkata, "Aku yakin Ade pasti sembuh. Ade itu kuat kan, Bu? Ibu yang sabar ya." Setelah beberapa hari adekku dirawat di rumah sakit, kami pun pulang. Setelah sampai di rumah, semua keluarga pun menghampiri Aurora yang sedang tertidur di kamarnya. Aurora pun mendapat banyak perhatian dari semua orang. Sejak saat itu, aku mulai membenci Aurora. Karena dia, aku menjadi tersingkirkan. Setelah Aurora sakit, ayah dan ibu jadi sibuk bekerja. Jadi mereka tidak ada waktu untukku dan Aurora di rumah. Di saat ayah dan ibu sibuk bekerja, kami di rumah hanya ditemani oleh nenek. Di sela-sela kesibukan ibu selalu menelpon nenek, tetapi hanya menanyakan kabar Aurora, tidak dengan kabarku. Itu membuatku iri kepada Aurora, yang mendapatkan perhatian lebih dari ibu. Pada suatu hari setelah pulang sekolah, aku sengaja meninggalkan Aurora sendirian di pintu gerbang sekolah. Pada saat itu, cuacanya sedang mendung. Aku pulang bersama teman-temanku. Setelah aku sampai di rumah, ternyata ayah dan ibu sudah menunggu di depan pintu. Dan ayah pun bertanya, "Senja, adikmu mana? Kok tidak bersamamu?" Saat itu, aku hanya bisa mengutarakan isi hatiku, bahwa sebenarnya aku iri kepada adikku sendiri. Aku langsung lari ke kamarku, menutup pintu dan menangis. Saat itu, pikiranku sangat amat kacau dan terlintas untuk mengakhiri hidup ini. Saat aku hendak meloncat dari jendela kamarku, Aurora melihatku dan bergegas untuk menarikku. Ternyata malah Aurora yang terdorong dan terjatuh. Aku berlarian untuk mengecek kondisi Aurora. Dan aku langsung memberitahu ayah dan ibuku. Kami membawanya ke rumah sakit. Aku, ibu, ayah menunggu di ruang tunggu. Ibu memberitahuku tentang penyakit yang diderita oleh Aurora. Aku kaget mendengar apa yang ibu katakan. Rasanya aku tidak percaya. Aku langsung lari ke taman dan merenungi kesalahanku selama ini. Setelah beberapa menit di taman, aku kembali dan menghampiri ibuku. Tak sengaja,
aku mendengar pembicaraan ibuku dan dokter bahwa Aurora sedang kekurangan darah. Tapi ibu pun bingung karena ia tidak bisa mendonorkan darahnya. Begitu juga dengan ayah. Karena mereka berdua mempunyai penyakit bawaan. Dan pada saat itu, hanya aku yang bisa mendonorkan darah untuk Aurora. Aku memasuki ruangan dengan perasaan yang campur aduk. Setelah mendonorkan darah, aku mengalami kritis selama beberapa hari. Setelah aku sadar, ternyata Aurora menemaniku saat kritis. Dia meminta maaf padaku karena dia pikir dia telah merepotkanku. Dan air mataku pecah mengingat semua yang aku lakukan padanya. Aku langsung meminta maaf kepada Aurora. Persaudaraan kami mulai membaik. Ibu juga tidak membeda-bedakan kami lagi. Dan kami hidup bahagia.